gue bisa berdiri dengan suara terbata-bata. Air mata gue jatuh dengan deras ngelihatnya. Gue ngejerit, "Ya Allah!" Dan langsung meluk kakak gue yang udah berbulan-bulan cuma berbaring lemah tanpa cahaya di matanya. Ibu sama ayah yang denger jeritan gue langsung datang ke kamar kakak dan ikut nangis juga karena lihat kakak bisa berdiri sendiri tanpa kesakitan. Ayah cerita, pas telur itu dibuang kan dilempar, terus kena batu gitu. Percaya nggak percaya, isi telur itu adalah darah bercampur cairan hitam yang sangat berbau anyir dan baunya busuk. Ternyata selama pembangunan rumah, gue selalu ngerasa ada kejanggalan. Tapi karena nggak mau terlalu mikirin dan nggak mau percaya alias denial, awal pembangunan, gue ngeliat orang duduk dari pagi sampai sore di pojok rumah, di dekat kebun ayah. Terus pernah juga gue ngeliat sosok yang mirip kakak pas waktu maghrib. Padahal saat itu kakak nggak lagi pulang. Gue juga sering banget denger langkah kaki dari depan ruang tamu sampai ke dapur pas tengah malam. Kayak sibuk bener orang bolak-balik gitu. Dan gue juga selalu nyium wangi melati setiap malam waktu maghrib. Ayah sama ibu juga sempat ngalamin hal mistis lainnya yang di luar logika pas pembangunan. Tapi mereka nggak mau cerita ke gue. Mungkin biar gue nggak jadi takutan kali ya. Sampai detik ini gue gak bisa berkata-kata. Cuman dalam semalam kakak sakit dan dalam waktu semalam juga dia bisa sembuh. Mata gue jadi saksi atas segala kejadian yang terjadi. Dan orang-orang jahat itu dengan berjalannya waktu Allah tunjukkan ke kita. Memang Simbah menawarkan untuk menyebutkan siapa saja orangnya, tapi ayah sama ibu memilih untuk gak mau tahu. Yang penting apa yang mereka perbuat ada balasan dari penyakit hati mereka sendiri. Rasa iri yang menguasai hati yang ngebuat orang itu buta sama apa yang dia lakuin, yang berdampak ngerugiin orang lain. Terlebih gue tinggal di perkampungan. Hal semacam itu biasa terdengar. Tapi gak nyangka kali ini keluarga gue yang jadi korbannya. Apalagi orang kampung sini yang mayoritas bertani ataupun berdagang. Ya saat itu ayah gue juga berdagang, tapi dengan semua usahanya bisa ngekuliahin anak-anaknya plus ngebangun rumah dibanding yang lain, yang bagi orang-orang sekitar hal itu dianggap gak mungkin. Saat itu pikiran gue yakin kalau hal-hal mistis itu ada, dan mereka ada. Kita sebagai hamba Allah cuma bisa menguatkan iman dan ketakwaan dengan ibadah dan berdoa memohon perlindungan. Pesan gue, setiap kejadian pasti banyak pesan yang Tuhan ingin sampaikan ke umatnya. Jika kita mampu mengikhlaskan setiap luka yang menghampiri hidup, pertolongan Tuhan selalu menyertai kita. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian selalu dalam lindungannya dan bahagia selalu ya. Sampai jumpa di video GPC lainnya. Dah.